Oke, baik teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya mau mendiskusikan dengan teman-teman terkait dengan perkara narkotika. Jadi, bahaya narkotika ini memang sungguh luar biasa, baik terhadap kesehatan fisik ataupun kesehatan jiwa kita. Nah, kemudian perkara narkotika juga bisa menyebabkan kita mendapatkan hukuman pemidanaan. Nah, seperti halnya beberapa perkara yang sering saya tangani itu rata-rata penyalahguna ataupun kurir itu mendapatkan hukuman. Nah, ada peristiwa seperti ini. Yang bersangkutan dihubungi oleh aparat. Ditanyakan, dimintai tolong untuk supaya melakukan pembelian narkotika jenis sabu. Nah, yang bersangkutan karena mendengar perintah ini disampaikan oleh aparat penegak hukum ya, sehingga beliau, oh ini nggak masalah, kita bantulah, kita carikanlah, kita beliinlah barang itu. Nah, padahal dia nggak tahu bahwa ini adalah mode penjebakan, sehingga akhirnya beliau ditangkap. Jadi memang metode untuk mengungkap pengedar sabu itu aparat memiliki banyak banget cara supaya jaringan ini bisa terungkap. Nah, salah satunya dengan cara seperti itu, atau yang sering disebut undercover. Jadi pemesannya itu adalah aparat. Nah, atau orang terdekat atau orang yang dipercaya oleh si penjual ini. Nah, pesan saya terhadap teman-teman semua, jangan pernah mau disuruh oleh siapapun, mau itu aparat, teman dekat, keluarga, untuk membeli barang yang haram itu. Karena sekalipun kita memang bukan pengguna ataupun pengedar, tapi kalau kita turut membantu mencarikan posisi barang itu dijual di mana, itu nggak bisa juga. Nah, jadi ada kasus yang saya tangani seperti itu. Dia dimintai tolong oleh aparat, kemudian dia minta tolong lagi ke temannya. Nah, temannya itu minta tolong lagi ke temannya untuk membeli di saya katakan bandar kecil lah. Jadi setelah barang itu dibeli, dikasihkan lagi ke dia, kemudian dia kirimlah barang itu melalui mobil. Nah, sehingga barang tersebut didapati di mobil. Akhirnya apa? Yang bawa mobil juga ditahan. Karena alasan penahanannya itu bukan karena dia terungkap menggunakan, tapi barang tersebut berada dalam penguasaannya dia. Jadi unsur pasal penyalahgunaan narkotika itu dia juga masuk apabila kita menguasai. Nah, sehingga baik dia kurir, baik dia pengguna ataupun penyalahguna ataupun memang penjual, semuanya bisa dipidana. Atau yang membantu mencarikan tetap juga bisa dipidana. Makanya untuk perkara ataupun persoalan narkotika betul-betul harus kita hindari. Karena ini bisa mengait ataupun menyeret siapa saja. Nah, ketika misalnya si kurir beralibi atau si pembawa barang ini beralibi, saya nggak tahu ini isinya apa. Nah, ini juga pesan untuk teman-teman para supir, harus betul-betul hati-hati. Kalau ada yang mengirimi paket, harus betul-betul ditahu apa yang dikirim. Nah, kalau memang paket itu sudah terlilit jelas, terpacking baik,
sehingga tidak bisa lagi untuk dicek ataupun dibuka, maka harus dipastikan itu tidak ada yang mencurigakan di dalamnya. Isinya tidak ada yang mencurigakan. Karena kalau ada yang mencurigakan, lantas si supir tidak melakukan pencegahan secara dini di awal, maka bisa saja si supir dapat dipidana juga karena menguasai barang itu. Nah, jadi memang ancaman pidana terhadap pengguna dan pengedar itu berbeda. Perbedaannya sangat signifikan, sangat jauh. Begitupun dengan bandar. Jadi memang ancaman terhadap narkotika ini tidak main-main, luar biasa ya. Meskipun hanya pengguna, itu ada pidananya. Jadi meskipun hanya pengguna, tetap dapat dipidana, apalagi menguasai atau turut serta membantu membelikan. Jadi semua ada pidananya. Nah, intinya hal yang harus kita lakukan adalah sebisa mungkin menghindari. Kalau ada teman yang kita ataupun serumah dengan kita atau satu kos dengan kita sedang melakukan penyalahgunaan narkotika ini, ya sebisa mungkin kita ingatkan dan kita hindari dia. Karena apa? Kalau dia kedapatan sementara menggunakan dan kita ada di situ, kita juga akan diseret-seret. Makanya harus betul-betul kita hindari. Kalau ada teman yang seperti ini harus kita jauhi dan kita larang dia untuk menggunakan itu. Seperti itu. Jadi tidak ada toleransi terhadap narkotika ini. Karena memang ancamannya tidak main-main. Kalau saya lihat di ketentuan pasal 112 ini pasal 112 tentang yang memiliki, menyimpan ataupun menguasai. Jadi menguasai itu dimaknai memiliki ya, karena si kurir tadi si sopir tadi barang itu berada dalam mobilnya, maka dia dianggap menguasai. Nah, menguasai itu dianggap memiliki. Nah, untuk pasal yang sering digunakan dalam dakwaan jaksa itu paling sering itu pasal 112, 127, 114, kadang juga pasal penyertaan pasal 55. Nah, saya bacakan apa itu yang dimaksud dengan pasal 112. Jadi pasal 112 Undang-Undang Narkotika itu ayat 1-nya menyebutkan begini. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta, paling banyak 8 miliar. Nah, ancaman pidananya itu paling singkat 4 tahun, teman-teman. Jadi, kalau sudah didakwa ataupun dituntut dengan pasal 112 ini, tidak usah lagi berharap bahwa tuntutannya itu hanya 3 tahun atau hanya 2 tahun. Paling singkat 4 tahun. Paling lama 12 tahun. Sehingga nggak mungkin dituntut di bawah 4 tahun. Seperti itu. Jadi memang ada standar minimal dalam pemidanaan. 4 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Itu ayat 1-nya. Nah, ayat 2, perbuatan yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 gram. Nah, ini kalau beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Wah, ini luar biasa ayat 2. Jadi pada ayat 2 ini kalau yang ditemukan itu melebihi dari beratnya melebihi 5 gram. 5 gram ini kan ya sedikit sekali sebenarnya. Tapi pemidanaannya luar biasa. Pidana penjara ancamannya seumur hidup atau pidana paling singkat itu 5 tahun. Paling lama 20 tahun.
Jadi tidak main-main ya teman-teman, sehingga memang ini barang betul-betul harus kita hindari. Nah, kemudian ada pasal 114. Kalau 114 ayat 1-nya menerangkan begini. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan. Nah, ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Waduh. Atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 1 miliar, paling banyak 10 miliar. Wah, ini lebih tegas ini ya teman-teman ya. Luar biasa. Jadi memang tidak main-main ancaman pemidanaan terhadap undang-undang narkotika ini. Ayat 2-nya mengatur bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati. Wah, ini bisa pidana mati guys. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun. Dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Wah, jadi luar biasa ya teman-teman. Ini narkotika ancaman pidananya luar biasa. Makanya memang betul-betul harus dihindari. Jangan pernah dicicipi, apalagi menjadi penjual. Nah, itu tadi ancaman pidana bagi yang yang penjual ataupun yang menguasai ataupun yang mencoba untuk menawarkan ya. Nah, ini kita buka lagi ketentuan pasal 127. Jadi narkotika ini kalau pengguna itu biasanya didakwa dengan pasal ini, pasal 127. Setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi kalau pengguna itu ancamannya paling lama 4 tahun. Jadi memang pengguna ini seharusnya ataupun penyalahguna ini masuk dalam kategori korban yang nantinya harusnya direhab, bukan dihukum pemidanaan. Nah, namun rata-rata kita lihat bahwa penyalahguna itu dipidana ya menggunakan pasal 127 tadi yang ancamannya itu maksimal 4 tahun. Bisa saja dipidana dengan pidana penjara 3 tahun, 2 tahun, atau bahkan hanya 1 tahun. Jadi memang meskipun ada peluang untuk rehab, tapi rata-rata masih sering ya kita jumpai itu penyalahguna itu dia pengguna itu dipidana penjara. Nah, sehingga karena tetap berimplikasi pada pemidanaan penjara, lebih baik dihindari. Nggak usahlah kita beralibi bahwa kita ini adalah korban, saya ini sebenarnya sakit, saya ini harus direhab apa semua. Nggak usah berharap seperti itu. Intinya hindari saja ini barang, karena kalau misalnya tidak dihindari, ya otomatis kita sendiri yang akan menanggung risikonya. Oke, itu informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita jauhi narkoba. Terima kasih.